Nabi itu Pak, sholatnya tidak pernah lepas, tidak pernah merugikan orang. Kalimat paling kasar tidak pernah kita dengar, tidak pernah ngambil haknya orang, tidak pernah memaki. Bahkan Allah jelaskan dalam hadits qudsi, andai saja bukan karena engkau Muhammad, saya tidak ciptakan dunia dan isinya. Ini dunia dan isinya Muhammad saya persembahkan untuk kamu. Begitu cintanya Allah kepada Nabi. Lalu apakah Nabi tidak ada masalahnya? Masalah demi masalah beliau hadapi. Itu Nabi. Apalagi kita yang gajinya cuma 4 juta. Kredit mobil, kredit rumah, tidak ada yang habis Pak. Awal bulan tetap tidak ada diterima, habis semua kredit. Apalagi musim pandemik seperti ini. Maka Nabi ketika ada masalahnya dan kita ada masalah, bedanya cuma solusi menghadapi masalah. Nabi ada masalahnya, beliau pegang janji Allah. Ista'inu bisabri wassalah. Sabar, perbaiki salatmu, saya yang selesaikan masalahmu Pak Polisi. Sabar, perbaiki salatmu, saya yang aturkan kau jadi Kapolres. Sabar, perbaiki salatmu, saya yang jadikan kau kombes tanpa ada campur tangan manusia. Itu janji Allah. Kalau sabar salat. Kalau bapak tidak sabar, tidak salat jadi polisi, betul bapak kombes tapi siksa kiri kanan. Tapi bapak punya kombes tidak dihormati sesama manusia, dihormati hanya anak buah. Bapak punya kombes tapi harta yang bapak dapati habis tanpa bekas. Tapi kalau bapak sabar, salatnya baik, betul tidak punya jabatan tapi hidupnya tenang. Tapi kalau menghalalkan segala cara dapat jabatan, begitu pensiun, tidak ada yang mau tengok dia. Semua penyakit mulai kumpul. Dilarang makan nasi, dilarang makan garam, dilarang makan daging, dilarang makan gula, dilarang makan lemak. Apa aja bisa dia makan. Ubi rebus, duitnya 5 miliar. Pergi rumah sakit tidak ada yang ngantar, dia pegang sendiri kateternya. Coba. Maka ketika ada masalah dalam jabatan kita, ada masalah dalam karir kita, kita mau raih, ayo gunakan saja salat, sabar. Sudah tempuh nih ujian, kita sudah tempuh ujian, sudah minta tolong untuk orang, minta didoakan, minta disampaikan melalui SMS pimpinan kita. Ternyata tidak terkabul, hakul yakin, berarti itu yang terbaik buat kita. Jangan lagi sangka buruk. Saya, contoh sering saya sampaikan, tamat SMA maka saya daftar polisi, akabri waktu itu, mau akabri penerbang. Karena ada orang di kampung saya, akabri juga Pak, kalau pulang kan banyak lamban-lambannya. Dia pakailah itu kalau jalan. Wah, saya bilang saya mau juga daftar. Begitu saya daftar tidak lulus. Kenapa? Ceper. Tidak cukup tinggiku. Tapi kurang lebih 2 tahun yang lalu saya ke Ambon, ceramah di situ. Ketemu Wakapolda waktu itu di Ambon. Saya lihat fisiknya, beda-beda tipis saja saya ini orang ini. Kok bisa ini orang jadi kok bisa jadi Wakapolda? Beda-beda tipis saya ini. Weh, ternyata ada di Kapolda sekarang. Coba. Berarti ukuran tidak jadi masalah kalau Allah yang menghendaki. Ya Bapak tidak usah cemas. Kalaupun tidak lulus, yang terbaik Allah kasih. Waktu itu kawan saya lulus, sekarang dia hanya punya 2 bunga di sini. Baret merah. Saya lulus pakai baret putih. Alhamdulillah, dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah, ku ceramai kok semua. Apa? Kapolri, Kapolri saya. Coba kalau saya jadi polisi, tentara waktu itu sampai sekarang, siap salah, Pak, siap salah komandan, Pak, siap salah. Sekarang mana ada yang kasih pepantas sama saya? Pak, maka ketika Bapak sudah seleksi, sudah lakukan sesuai protapnya, sudah lakukan sesuai ikhtiarnya, Allah tidak kabulkan apa yang Bapak minta, percaya apa yang Bapak minta tidak baik buat Bapak. Allah Maha tahu. Jadi tidak usah kerasa kerusu. Apalagi sampai salah-salahkan istri, ini gara-gara kau dan dongo, bilang berdoa, aku tidak berdoa, apa? Istri tidak tahu apa-apa didongo-dongoin.
Langsung istri ngomong, kau tahu dong, kenapa kau mau kawin sama saya? Apa? Hancur. Maka, nah ketika ada masalah bapak-bapak polisi, tidak usah menghalalkan segala cara, tidak usah siksa, apalagi sampai merusak struktur dan tradisi di Polri. Lebih baik hakul yakin Allah kasih yang terbaik. Baik sangka. Ya? Ada masalah, ista'inu bisabri wassalam. Sabar, perbaiki solat. Allah yang selesaikan masalah. Saya sudah solat Ustaz. Kenapa masalah saya tidak selesai-selesai? Periksa solatnya Bapak. Barangkali tidak ikhlas. Hayya 'alas shalah. Asar lagi. Barusan kita solat duhur. Weh, tidak ikhlas kok bos. Saya solat Ustaz. Betul Bapak solat, tapi cari muka sama Kapolda. Kalau Kapolda datang berjamaah, dia paling depan, pegang tasbih. Cemen lu men, cari muka sama manusia capek Pak, mending cari muka sama Allah. Ya? Saya sudah sholat Ustaz. Betul Bapak sholat, tapi tidak seperti yang diajarkan Nabi. Sholatnya kayak tidak semangat betul. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal Iya toh? Iya. Mana? Ketawa itu malaikat lihat. Bapak polisi beleng-beleng. Bapak ketemu aja komandan rapi. Posisi siapa? Siapa? Izin komandan. Kenapa dek? Mau izin cerai komandan. Kenapa bisa? Udah tahan komandan. Sudah berapa tahun kau menikah? 5 tahun komandan. Bah! Kau tahu kenapa saya tinju kau? Tidak komandan. Kamu baru 5 tahun sudah tidak tahan. Saya 20 tahun tidak pernah minta cerai tidak tahan. Ayo Bapak Ibu saudara-saudara, saya sudah sholat Ustaz. Betul Bapak sholat, tapi apa sudah betul yang itu diajarkan? Sholatnya kayak orang Allahu Akbar. Siapa ajar ku sholat pakai keju-keju? Di bubu poluan ada yang nanya, Ustaz, boleh orang sholat tidak pakai itu? Brah, kenapa? Panas Ustaz. Boleh, tapi kira-kira ibu poluan kalau menghadap Kapolda pakai begitu boleh enggak? Ditempelin kau sama ibu Kapolda. Enggak sopan ini anak ini. Iya toh? Masa ya Jenderal Muhammad ini kan iya toh? Ada juga bapak-bapak nanya sama saya, Ustaz boleh tidak sidi? Celana dalam orang sholat. Boleh, tapi tidak beradab namanya. Boleh sah sholatnya, tapi itu menunjukkan bapak tidak serius ketemu Allah. Baik, kalau bapak ruku sujud tidak pakai celana dalam. Ibu-ibu. Maka kalau hidup kita sekarang terlalu banyak masalahnya dalam pekerjaan kita, ayo evaluasi salatnya bapak-bapak polisi. Ini penting solat Pak, penting. Saya kasih contoh. Pak Kapolda Bintan 2, beliau punya ajudan, ya kan? Punya ajudan kan? Kira-kira kalau Pak Kapolda panggil ajudan, itu ajudan biar lagi baring-baring, makan kacang. Ajudan, siapa? Langsung lari. Siap, perintah komandan. Kalau perlu itu kulitnya dia makan Pak. Siap, perintah komandan. Coba, kira-kira ajudan kalau dipanggil jenderal, ajudan, tunggu dulu jenderal. Mana ajudan? Berani kau bilang tunggu dulu, bilang kau diinjak-injak kepalamu. Ajudan, bapak dan lihat saya sibuk. Coba Pak, itu manusia. Padahal jenderal ini ada pensiunnya. Lalu begitu takutnya kita sama manusia. Tidak berani kita mengatakan tunggu. Tapi kenapa ketika Allah yang memanggil kita, hayya 'alas shalah, Kapolres, Wakapolres, Dir, semua kasat, sini kamu, saya ajak kamu, hayya 'alas shalah, sini, sholat. Tapi apa jawaban kita? Tunggu, lagi meeting. Tuhannya disuruh menunggu.
Kapolda aja tidak mau menunggu. Wajar hidup kita penuh dengan masalah dan tidak bisa selesai masalah itu.